Manchester United kembali mendapat kesempatan untuk memperkuat lini tengah mereka setelah ditawari pemain agen bebas Yusuf Yazici di tengah kekhawatiran atas performa Casemiro. Pemain asal Turki tersebut, yang belum memiliki klub setelah kontraknya berakhir dengan Lille 3 bulan lalu, kini menjadi opsi potensial bagi Setan Merah untuk memperdalam skuad mereka, terutama di sektor gelandang. Yusuf Yazici sendiri bukanlah pemain tanpa pengalaman. Musim lalu, dia tampil lebih dari 40 kali bersama Lille di Ligue 1. Meski demikian, Yazici memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di klub Prancis tersebut, dan saat ini tengah mencari klub baru. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Galatasaray berada di posisi terdepan untuk mengontraknya, meskipun Yazici juga menarik minat dari beberapa klub Premier League, termasuk Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Aston Villa. Bagi Manchester United, merekrut pemain baru untuk lini tengah memang menjadi kebutuhan, mengingat kedalaman skuad yang mungkin masih bisa diperbaiki. Namun, langkah untuk mendatangkan Yazici diprediksi akan sulit terwujud jika tak ada perubahan besar dalam skuad. Saat ini, fokus United mungkin lebih pada memastikan performa yang konsisten dengan pemain yang sudah ada. Terlepas dari itu, peluang Yazici untuk bergabung dengan klub Premier League tetap terbuka. Beberapa klub lain seperti Galatasaray juga siap menampungnya, terutama karena pemain ini sudah memiliki 45 caps untuk timnas Turki dan memiliki pengalaman bermain di berbagai kompetisi besar. Hanya saja, Manchester United kemungkinan besar tidak akan terlalu tertarik pada kesempatan untuk mengontrak Yazici mengingat kebijakan transfer mereka saat ini di bawah kepemimpinan Ineos. Mantan striker Manchester United Luis Saha menyayangkan Setan Merah tidak merekrut bintang Spanyol Dani Olmo pada bursa transfer musim panas tahun ini. Saha melihat Manchester United tidak punya pemain yang bisa rutin mencetak gol. Karena itu, ia menyayangkan Setan Merah tidak merekrut Dani Olmo pada bursa transfer musim panas kemarin. Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee adalah pemain yang bagus, namun tidak ada satupun dari mereka yang mencetak lebih dari 25 gol dalam satu musim, ujar Saha kepada Paddy Power. Untuk pencetak gol, saya rasa tidak ada yang bisa menyamai mereka, namun semoga saja suatu hari nanti Rasmus bisa melakukannya. Di area di belakang mereka, Bruno sendirian di area tersebut di mana dia bisa menciptakan banyak peluang. Itu tidak normal dan itu tidak cukup baik. Saya ingin sekali melihat Olmo bergabung, sebelum ia pindah ke Barcelona. Ia telah membuktikan bahwa ia dapat mencetak gol dan memberikan assist. Ini adalah tipe pemain yang dibutuhkan. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya informasi menarik terkait Adrien Rabiot. Ia menyebut bahwa sang gelandang sangat berminat gabung dengan Manchester United di musim panas ini. Romano menyebut bahwa Rabiot sebenarnya ngebet gabung Manchester United, namun sayang MU memutuskan untuk tidak merekrutnya. Menurut Romano, sepanjang musim panas ini ada komunikasi yang intens antara MU dan agen Rabiot. Sang agen dikabarkan ingin memboyong sang gelandang ke Old Trafford. Mereka menilai Manchester United bakal jadi klub yang sempurna untuk sang gelandang. Sang agen disebut Romano tidak sekali dua kali mengontak MU terkait transfer Rabiot. Berulang kali sang agen merayu MU untuk merekrut kliennya. Menurut laporan Romano, MU awalnya berminat untuk merekrut Rabiot. Namun pada akhirnya mereka mengurungkan niat mereka. Ini disebabkan Rabiot meminta gaji yang sangat besar ke MU. Karena ia berstatus sebagai pemain free agent sehingga MU tidak perlu membayar mahar transfer ke Juventus. Di sisi lain, Rabiot juga meminta bonus yang besar ke MU. Situasi ini membuat manajemen Setan Merah enggan merekrutnya. Legenda Manchester United, Andy Cole memberikan pujian terhadap Nusair Mazraoui. Ia percaya sang bek akan jadi pemain kunci Setan Merah dalam beberapa tahun ke depan. Cole pribadi mengaku puas melihat penampilan sang bek. Ia yakin Mazraoui bisa jadi pemain top untuk MU. Kepada Betfred, Cole mengaku terkesan melihat apa yang ditunjukkan Mazraoui di lini pertahanan MU. Ia menilai dalam waktu singkat ia mampu menunjukkan penampilan yang ciamik untuk Setan Merah. Menurut Cole, Manchester United sudah lama mendambakan bek sayap yang mampu membantu serangan. Ia melihat Mazraoui sejauh ini telah memenuhi ekspektasi itu sehingga ia yakin bek timnas Maroko itu bakal jadi pemain top di MU. Setelah jeda internasional September ini, Mazraoui bakal bersaing sengit dengan Diogo Dalot untuk menjadi starter. Pasalnya Lucchesio dilaporkan sudah sembuh dari cedera, sehingga Dalot akan kembali ditugaskan di pos bek kanan. Adrien Rabiot masih tetap tertarik untuk pindah ke Premier League dengan sang gelandang asal Prancis yang masih berstatus free agent. Rabiot hampir bergabung dengan Manchester United 2 tahun lalu, namun tuntutan gaji menggagalkan kepindahannya. Laporan baru-baru ini pada bulan lalu mengklaim bahwa raksasa Premier League itu telah menghidupkan kembali ketertarikan mereka pada pemain berusia 29 tahun itu. Seperti diketahui, Rabiot tidak pernah menyembunyikan keinginannya untuk bermain di Premier League dan Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa ia masih memimpikannya kepindahannya ke Inggris. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain di Inggris dalam karir saya. Saya masih memiliki keinginan itu, kata Rabiot.
Saya ingin berkembang di Premier League. Ini adalah liga terbaik, ini adalah level permainan yang terjadi, itulah yang paling menarik bagi saya. Itu sesuai dengan kualitas saya. Sebuah saran diberikan Luis Saha kepada INEOS. Ia menilai co-owner Manchester United itu perlu mempertimbangkan serius untuk mempekerjakan Zinedine Zidane sebagai manajer mereka. Saha sendiri berharap Zidane bakal dipilih untuk menjadi manajer baru United. Zidane adalah manajer yang saya impikan untuk melatih Manchester United, tutur Saha kepada The Mirror. Menurut Saha, sebagai manajer, Zidane sudah terbukti mampu menjadikan Real Madrid sebagai juara dan memenangkan banyak trofi prestisius. Jadi ia yakin Zidane mampu membangkitkan setan merah yang saat ini sedang terpuruk. Menurut Saha, ini waktu yang tepat bagi MU untuk meminang Zidane sebagai manajer mereka. Ia menilai Zidane sudah lama absen melatih dan ia tahu mantan rekannya itu punya hasrat untuk kembali melatih lagi. Mantan penyerang Manchester United, Anthony Martial, dikabarkan telah menemukan klub baru dengan sang pemain tengah mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari AEK Athena. Namun, Presiden Lille, Olivier Letang, menepis kemungkinan kepindahan mantan penyerang Man United itu akhir pekan lalu. Tidak, sama sekali tidak, ucap Letang. Saya tidak memiliki kebiasaan menumpuk pemain. Kami memiliki Jonathan David, Mohamed Bayo, dan Matias Fernandes Pardo. Itu sudah merupakan 3 solusi untuk satu posisi. Sementara, menurut laporan Sport24, AEK Athena telah mengajukan penawaran untuk Martial yang disebutkan sebagai kontrak terbesar dalam sejarah klub. Laporan tersebut mengklaim bahwa AEK Athena sedang menunggu jawaban dari Martial, dengan sang penyerang dikatakan tidak yakin untuk pindah ke Liga Yunani. AEK Athena berada di posisi kedua di Liga Super Yunani musim lalu, namun tidak tampil di kompetisi Eropa musim ini setelah tersingkir di babak kualifikasi Liga Eropa bulan lalu. Sedangkan, agen Martial, Philippe Lamboley, mengatakan bahwa kliennya terus berlatih dengan giat dan ia menambahkan tekad Martial untuk kembali ke performa terbaiknya begitu kuat. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes memberikan pernyataan yang mengejutkan. Ia secara terbuka menyebut bahwa timnya bukan penantang gelar juara EPL 2024/2025. Melihat situasi ini, Fernandes mengakui bahwa timnya bukan penantang gelar juara di musim ini. Ya, saya menyadari penuh bahwa Manchester United belum siap untuk memenangkan Premier League musim ini, buka Fernandes kepada DAZN. Fernandes menyebut bahwa Manchester United memang masih perlu banyak penyesuaian agar bisa jadi penantang gelar juara yang serius. Itulah mengapa sang kapten menyebut bahwa finish 4 besar adalah target yang realistis bagi MU alih-alih bicara menjadi juara Liga. Fernandes sendiri mengaku pedih mencoret timnya dari bursa calon juara EPL 2024/2025. Namun ia mengakui bahwa MU memang belum siap untuk jadi juara. Itulah mengapa Fernandes menyebut bahwa timnya harus bekerja keras untuk berbenah jika ingin menjadi calon juara yang serius. Gelandang asal Brasil, Casemiro, belakangan mendapatkan sorotan tajam terkait 2 blunder yang berbuah gol ketika Manchester United kalah 0-3 melawan Liverpool di Old Trafford. Tidak tanggung-tanggung, fans bahkan berharap Casemiro hengkang. Menanggapi respons dari publik, istri dari pemain berusia 32 tahun itu memamerkan koleksi trofi yang sudah dimenangi suaminya, termasuk 5 titel Liga Champions dan 3 La Liga dengan Real Madrid. Pandit sepak bola dan juga ex-gelandang Man United, Owen Hargreaves, juga membela Casemiro. Menurutnya, sulit bagi Casemiro bermain dengan sistem Man United saat ini di bawah arahan Erik ten Hag. Casemiro gelandang bertahan bagus dalam melapis lini belakang, juga dalam merebut bola, tapi akan sulit baginya membarengi pekerjaannya itu dengan tugas distribusi bola ke lini depan. Saya pikir sekarang Casemiro perlu ditempatkan pada posisi di mana dia sedikit lebih terlindungi, di mana dia memiliki orang-orang di sekitarnya, karena jelas kepercayaan dirinya akan turun drastis, papar Hargreaves pada channel YouTube Rio Ferdinand. Sebagai referensi, di Madrid Casemiro membagi tugas dengan Luka Modric dan Toni Kroos, sementara di Man United ia melakukannya sendiri sementara Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes punya peran berbeda. Hargreaves menilai rekrutan baru Man United dari Paris Saint-Germain PSG, Manuel Ugarte, sebagai solusi untuk memaksimalkan kembali potensi Casemiro. Gelandang petarung seperti Ugarte cocok untuk bertandem dengan Casemiro dan mengamankan lini tengah Red Devils. Legenda Manchester United, Andy Cole memberikan pembelaan terhadap penampilan Joshua Zirkzee. Ia menilai masih terlalu dini untuk menilai sang striker adalah pembelian flop MU. Kepada Betfred, Cole mengaku tidak habis pikir dengan orang-orang yang sudah melabeli Zirkzee rekrutan gagal hanya karena ia tidak tampil maksimal saat melawan Liverpool. Ia menilai masih sangat terlalu dini untuk melabeli Zirkzee rekrutan gagal, apalagi dia belum lama bergabung dengan MU. Lebih lanjut, Cole optimistis bahwa Zirkzee bakal jadi pemain yang bagus untuk Manchester United.
Ia menilai sang striker saat ini masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan baru, dan ia yakin ketika ia sudah terbiasa, Zirkzee bakal jadi mesin gol yang mematikan bagi MU. Zirkzee sendiri saat ini cabut sejenak dari Manchester. Ia mendapatkan panggilan untuk membela timnas Belanda. Dai oranye dijadwalkan akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina serta Jerman di UEFA Nations League. Erik ten Hag kembali dikritik untuk sejumlah keputusannya dalam memimpin Manchester United. Terbaru, MU babak belur dihajar Liverpool di kandang sendiri, Old Trafford. Di laga kontra Liverpool kemarin, ada sejumlah kritik yang dilemparkan kepada ten Hag. Salah satunya adalah keputusannya memilih starting 11. Entah kenapa, ten Hag terus mempercayai Marcus Rashford yang jelas-jelas tampil mengecewakan dalam beberapa bulan terakhir. Musim lalu pun performa Rashford sangat buruk. Padahal, di bangku cadangan MU ada opsi lain. Sudah ada beberapa pertandingan MU yang menunjukkan bahwa dua winger terbaik yang bisa diandalkan MU saat ini adalah Alejandro Garnacho dan Amad Diallo. Selain Rashford, ten Hag juga masih menurunkan Casemiro, pemain dengan rapor paling buruk di pertandingan kemarin. Casemiro membuat blunder yang berujung pada dua kebobolan MU di babak pertama. Yang lebih buruk dari menurunkan pemain-pemain yang keliru, adalah fakta bahwa ten Hag tidak punya solusi. Dia tidak punya cara untuk mengatasi persoalan tersebut. Selain itu, musim ini adalah musim ketiga ten Hag, tapi tetap saja setan merah bermain dengan taktik yang kurang jelas. Tidak ada identitas bermain yang jelas. Bahkan pelatih baru seperti Arne Slot di Liverpool dan Enzo Maresca di Chelsea sudah punya filosofi bermain yang jelas, fans langsung tahu begitu melihatnya di lapangan. Beda cerita dengan MU. Sampai sekarang, fans tidak tahu gaya main seperti apa yang jadi ciri khas ten Hag.